Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Tumbal Pengantin Baru. Sebuah cerita yang diambil dari akun Facebooknya Hairera Senja. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sudah beberapa tahun tidak menginjakan kaki di tanah Belantu. Arai pun sedikit lupa di mana rumah orang yang ingin ia temui. Terakhir kali Arai mengunjungi rumah lelaki itu saat berumur remaja, jauh sebelum sakitnya parah. "Kau masih ingat kah rumah Tuk Sadim?" tanyanya pada Abdi Tuk Ranu. Lelaki itu pastilah tahu, sebab dulu hampir saban waktu mengantar Tuk Sadim pulang. Arai berharap Tuk Sadim akan terbuka padanya. Lelaki tua itu tidak mungkin tidak tahu apa yang terjadi, termasuk sakit yang diderita Arai karena sudah puluhan tahun ia mengabdi pada keluarga Tuk Ranu. Memasuki jalanan tanah merah, menembus kebun-kebun sawit dan sampailah pada sebuah rumah panggung. Sesuai dengan pemiliknya, atap sirap itu pun sudah lapuk dimakan usia. Arai bergegas keluar memandangi rumah yang dulu kerap kali ia datangi. Suasananya tidak berubah, masih sama seperti dulu, membuat Arai terindu dengan masa itu. "Permisi Tuk," serunya. Lantai rumah berdetam. Dalam kesunyian, seiring suara derit pintu, tampak sosok lelaki sepuh berdiri bertopang dengan tongkatnya. "Datuk," senang bukan kepalang Arai melihat lelaki itu. "Arai, kaukah ini?" Tidak bisa disembunyikan keterkejutan Tuk Sadim. Bermimpi apa ia semalam sampai didatangi orang yang tidak disangka-sangka. Arai lekas meraih tangan Tuk Sadim menciumnya beberapa kali. Terlepas sudah kerinduan Arai hari ini, perjumpaan keduanya menghadirkan keharuan. Tuk Sadim mengajak Arai masuk. Sejak tadi tidak lepas Tuk Sadim memandangi pemuda di depannya. "Arai, awak tidak percaya kau datang. Sudah sembuhkah kau?" Arai tersenyum. "Seperti yang Datuk lihatlah. Bagaimana kabar Datuk?" Awal pembicaraan keduanya selayaknya dua kawan yang telah lama tidak saling temu sapa. Mereka saling menanyakan kabar dan sedikit bercerita tentang ironi kehidupan masing-masing. Sepasang berkelakar. Tuk Sadim merasa ada sesuatu yang hendak Arai sampaikan. Riak wajahnya berbeda sejak pertama kali datang. "Arai bertandang ke sini hanya karena rindukah atau ada hal lain?" Arai menghela nafas berat seakan mengempas bongkahan beban yang sedang ia pikul. Arai tidak akan diam lagi dalam kemelut keluarga besar datuknya. Sudah saatnya ia tahu misteri apa yang coba ditutupi rapat-rapat oleh datuknya selama ini. "Tuk, aku datang sekalian ingin mengundang Datuk. Aku akan menikah tidak lama lagi. Sebenarnya kedatangan aku pun bukan hanya sekedar mengundang, tapi ada banyak hal yang teringin aku tanyakan sama Datuk," tutur Arai. Senang Tuk Sadim mendengar Arai akan menikah. Doa dan selamat tidak luput ia ucapkan. Lantas, hal apa yang ingin diketahui cucu angkatnya itu? Tanpa ragu dan tanpa basa-basi, Arai langsung pada inti pembicaraan. "Tuk, aku sudah dewasa. Selama ini aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam keluarga Datuk Ranu. Selama bertahun-tahun sakit, tidak tahu sakit apa yang aku derita. Katakanlah padaku, apa yang Datuk ketahui?" Dari nada bicara Arai sangat menuntut penjelasan. Tuk Sadim tiba-tiba seperti meragu. Ia dilema harus membongkar semua rahasia keluarga itu. "Dan calon istriku sakit, yang katanya
Penyakit itu datang dari keluargaku sendiri, Tuk. Tuk Sadim bergeming, pandangannya jauh menerawang keluar jendela. Ia pun sempat menghela nafas panjang sebelum akhirnya menjawab seluruh keingintahuan Arai. Cucuku, dengarlah ini baik-baik. Datuk kau adalah orang yang sangat menyayangi kau. Lantas Tuk Sadim memulai ceritanya. Seperti apa yang Umay katakan pada Utri tempo hari, bahwa Arai adalah anak tidak berdosa yang hidupnya sengaja ingin dihabisi. Arai satu di antara banyaknya korban dari dendam kesumat leluhurnya. Dulu, ayah Tuk Ranu seorang praktisi supranatural dengan banyak pasien. Namun sinar kejayaannya meredup tatkala muncul pesaing baru. Iri dan dengki akhirnya membuat ayah Tuk Ranu mengeluarkan sisi jahatnya. Ia mengirim teluh hingga anak pesaingnya itu menjadi korban. Murka mengetahui anaknya menjadi korban dan bersumpah akan menghabisi semua garis keturunan keluarga Tuk Ranu. Tuk Ranu selamat dari bala karena sejak lahir sudah mendapatkan bermacam wejangan dan juga beberapa ilmu hitam yang diturunkan ayahnya, sehingga bisa menjaga diri. Teluh pembinasa keturunan akan terus berlanjut sampai seluruh keluarga Tuk Ranu lenyap. Tuk Ranu pun memiliki 4 anak dan 7 cucu yang semuanya jadi korban. Tinggallah Arai. Cucu terakhir itu pun sudah meregang nyawa. Tidak ingin kehilangan cucunya, Tuk Ranu melakukan segala cara hingga sampai pada tahap paling mengerikan. Ia melakukan perjanjian kepada jin yang ditugaskan jadi malaikat maut untuk keluarganya. Ia berjanji menumbalkan setiap pengantin baru agar cucunya bisa bertahan hidup. Setiap orang yang memakai jasa riasan pengantinnya sudah pasti akan menjadi tumbal. Sayangnya, Tuk Ranu hanya bisa membuat Arai bertahan hidup semampunya tanpa bisa menghilangkan teluh dalam diri Arai. Itulah selama 2 tahun, Arai bagaikan mayat hidup, raganya tampak, tapi jiwanya berada di ambang kematian. Jadi, kutukan pada wanita yang baru menikah bukanlah isu belaka. Datukku sendiri penyebabnya. Tuk Sadim membenarkan. Memang semua itu ulah Tuk Ranu. Arai terdiam, pandangannya begitu nanar. Ia merasa datuknya orang paling jahat. Terlepas apa alasan dibalik perbuatan yang tidak manusiawi, yang jelas itu menyalahi kodrat dan takdir. Jangan kau salahkan datuk kau, karena bagaimanapun dia melakukannya demi kau, tukas Tuk Sadim. Arai tidak pernah membenarkan kekejian itu. Kadang aku lebih memilih mati saja daripada bertahan dengan cara yang seperti itu, Tuk. Berapa puluhan nyawa yang telah direnggut, berapa banyak kebahagiaan yang pupus. Harusnya mereka bahagia dalam indahnya pernikahan, bukan. Lidah Arai mendadak keluh, dadanya terasa sesak. Tuk Sadim pun tidak bisa melakukan pembelaan lagi. Lantas, apa hubungannya dengan calon istriku, Tuk? Tanya Arai. Satu pertanyaan penting itu memang belum dijawab oleh Tuk Sadim. Bukan belum menjawab, tapi Tuk Sadim tidaklah tahu apa hubungannya. Sangkut paut cerita persisnya awak tidak tahu, tapi yang jelas ada kaitannya dengan kesembuhan kau. Jikalau benar ada kaitannya dengan kesembuhan Arai, berarti darah dalam bahaya. Napas Arai memburu, detak jantungnya melaju. Bisa jadi, tidak mungkin kan? Arai berusaha menepis pemikiran itu. Ia ingin tetap berpikiran waras. Belum terlepas tengah hari, Arai bergegas pamit. Dadanya bergemuruh sebab tidak sabar ingin meminta penjelasan pada datuknya sendiri. Kau tahu kemana datuk hari ini? Tanya Arai pada abdi Tuk Ranu. Ke Gurok Baraye menunaikan hajat empu, sautnya. Ini menjelang sore, pastilah datuknya sudah kembali. Arai pun meminta abdi untuk segera menuju pulang. Kebetulan wanita sepuh itu sudah di rumah, sehingga Arai tidak perlu menunggu dengan rasa penasarannya. Senandung kidung Melayu terdengar dari ruangan penyimpanan peranti pernikahan. Arai mempercepat langkah menuju ruangan itu. Terlihat datuknya sedang menabur bunga melati di setiap sudut ruangan. Datuk, Tuk Ranu tidak menggubris. Ia terus bersenandung sembari menabur bunga. Datuk, aku hendak bicara.
Barulah Tuk Ranu berhenti bersenandung. Tatapannya lugas ke arah sang cucu. Kau datang dengan tergesa. Datuk yakin bukan tentang pernikahan yang ingin kau bahas, Cuk. Sungguh, perkiraan wanita itu jarang meleset. Aku baru kembali dari rumah Tuk Sadim. Aku memintanya untuk memberitahu rahasia yang Datuk tutup rapat-rapat. Sebab mendengar penjelasan beliau, secuil pun aku tidak menyangka Datuk akan setega itu. Datuk melakukannya karena takut aku mati. Tapi rupanya aku sembuh. Lantas, kenapa harus melakukan hal demikian bila aku bisa sembuh? Tuk Ranu menabur segenggam bunga terakhir, lalu mendekati cucunya. Hanya itu yang kau tahu, Cuk. Ketahuilah, tumbal-tumbal itu hanya membuatmu bertahan hidup, bukan menyembuhkanmu. Kau sembuh karena teluk itu sudah berpindah pada tubuh seseorang. Di saat itulah Arai teringat dengan ucapan kepala kampung dan Tuk Sadim. Jangan katakan kalau teluk itu berpindah pada darah. Tuk Ranu menghela nafas sembari memunggungi Arai. Lantas kau ingin menyalahkan Datuk juga. Teluk itu berpindah pada darah karena kalian lahir di waktu yang sama, ungkap Tuk Ranu. Menegang tubuh Arai mendengarnya. Semula Tuk Ranu tidak mengira Arai akan sembuh, tapi kenyataannya itu hadir ketika Dara mulai merawat Arai. Untuk itu Tuk Ranu mencari tahu sebab kesembuhan cucunya, dan ternyata waktu kelahiran yang sama yang membuat Dara harus menanggung sakit yang diderita Arai. Keduanya lahir tepat di Kamis Kliwon di jam yang sama. Utri pernah menemukan tanggal di secari kertas ketika hendak mengambil gelang pending permintaan Umay, dan ternyata tanggal itu adalah tanggal kelahiran kakaknya yang disimpan oleh Tuk Ranu. Mengetahui itu, Datuk melakukan penukaran jiwa agar kau sembuh sepenuhnya, hingga Datuk tidak perlu lagi menumbalkan pengantin baru. Pantaslah Utri terbebas dari malapetaka itu ketika meminta jasa Tuk Ranu untuk pernikahannya dengan Tiwa. Tubuh Arai bergetar, kedua tangannya mengepal kuat sampai buku-buku jari memutih. Jadi, Datuk sudah tahu, tapi Datuk sengaja membiarkannya agar aku sembuh. Begitu pula Datuk sengaja menukar jiwa Dara demi menyelamatkanku. Di mana nurani Datuk? Datuk berdiri di atas keegoisan. Dara sedang mengandung anakku, Tuk. Arai mengeram murka. Baru kali ini Tuk Ranu mendengar cucu kesayangannya meninggikan suara. Tuk Ranu menatap nyala. Berdenging telinganya disauti Arai berapi-api. Perlu kau ingat, Arai. Aku harus melenyapkan belas kasih pada orang lain. Hanya supaya kau sembuh. Aku tidak harus kasihan pada gadis yang merawatmu itu. Mereka bersih tegang. Arai pada argumennya, dan Tuk Ranu pun begitu. Suasana seakan kelam tiba-tiba untuk Arai. Apa salah Dara hingga harus dikorbankan? Tidak, aku tidak akan membiarkan itu. Biarlah aku hancur di awal daripada hancur perlahan melihatnya menderita. Aku akan menikahinya. Setelah itu langsung menceraikannya agar Dara terbebas dari kutukan turun-temurun ini. Arai membalik badan lalu pergi menyudahi perdebatan mereka. Kau kira bisa? Langkah Arai mendadak terhenti. Apa maksud Datuk? Kau kira dengan bercerai akan membuatnya terbebas dari teluk itu? Kau sudah mengikatnya dengan pernikahan. Bercerai tidak akan merubah semuanya. Satu hal yang membuat Dara tidak akan bisa terbebas lagi, karena darah dagingmu telah tumbuh dalam rahimnya. Jiwanya benar-benar sudah terikat denganmu. Itulah yang selalu aku katakan padamu, agar selalu menjaga tabiat, Arai. Tidak ada yang dapat menyelamatkan nyawa calon istri serta anakmu itu. Kini hawa dusta melelehkan peluh lilin kejujuran yang mulai redup saat kebenaran menyala. Tungkai kaki Arai lemas seketika. Langit di atasnya seakan runtuh. Ia pun seakan tidak lagi berpijak di bumi. Tajamnya lisan menikam ulu hati, hingga helai rasa kian tergenang kedukaan mendalam. Lihatlah, setiap tetes kalimat yang deras mengalir mengantar pedih yang keluh melubuk ulu jantung. Arai tidak bisa berkata lagi, suaranya tercekat.
Ia berlari menuju rumah yang telah menjadi penjara selama 2 tahun ini. Di sana, ia mengamuk, menumpahkan segala sesal dan amarah. "Kenapa?" teriaknya melolong jauh. Semua pesakitan menyerangnya dari segala penjuru. Papan tempatnya bersimpuh nyaris meretak oleh hantaman kepalan tangannya. Sungguh, ia tidak sanggup menghadapi kenyataan. Kenapa harus sepahit ini? Darah sedang mengandung. Bagaimana bisa Datuk tega padanya? Gumamnya sengau dan parau. Ia mendadak limbung. Ketika berusaha berdiri, denyutan di kepalanya sangat hebat. Tahu-tahu, darah segar mengalir dari hidung. Arai terjerembab setengah sadar. Disekanya darah itu dengan pangkal lengan. Kenyataan membuatnya ingin mati saja. Tidak, Arai tidak boleh selama ini. Darah dan janin itu sangat membutuhkannya. "Aku akan selalu di sisi kau, Ra. Aku akan menebus semua kesalahanku, walaupun selamanya tidak akan pernah bisa." Begitu, Arai hampir gila menjalani hari ini, sementara Dara menunggu cemas kedatangannya. "Kak, kau dari tadi menunggu siapa?" tanya Utri. Sejak 3 jam yang lalu, Dara tidak beranjak dari teras rumah. "Aku menunggu Arai, barangkali dia mampir ke sini. Aku cemas karena dia berpamitan pergi ke belahan Tuut," saudara. Utri tersenyum maklum. Tidak masalah kakaknya secemas itu, bisa jadi karena kehamilannya. "Tidak usah cemas, Bang Arai hanya pergi ke Belantu saja, bukan melakukan hal aneh-aneh, Kak." Pasalnya, bukan itu yang dicemaskan Dara. Calon suaminya itu telah melanggar pantangan untuk tidak keluar ketika matahari masih tampak. Terlebih belum ada yang menyatakan Arai sembuh seutuhnya. Duduk-duduk di luar pun sebenarnya Dara sedang menghindari tatap muka dengan ibunya. Mana bisa Dara menegakkan kepala setelah pengakuan atas perbuatan terlarang itu. "Lebih baik mandi, Kak, sudah petang. Tidak baik pun wanita hamil keluar serempat maghrib." Betulah perintah Utri. Dara segera menunaikan perintah itu sebelum datangnya waktu maghrib. Tidak ada yang aneh. Dara asik mengguyur tubuh dengan air yang sudah Utri isi sebelumnya, sampai tiba-tiba merasakan seseorang mengelus pundaknya sekilas. Dara spontan menoleh. Siapa lagi yang ada di kamar mandi itu selain dirinya sendiri? Seketika Dara meremang. Di saat yang bersamaan, perut tiba-tiba nyeri. Dara meringis sembari mengusap pelan perutnya. Ada rasa hangat yang mengalir dari pangkal paha. Dara menunduk. Alangkah terkejutnya melihat darah mengalir bersama bulir-bulir air. Dara panik dan ketakutan sampai tidak selesai mandi, bergegas masuk ke kamar menemui Utri. Anehnya, tidak ada darah lagi yang keluar setelah Dara membasuhnya. "Kakak tidak usah lelah-lelah, gak usah banyak pikiran. Takut berdampak sama kehamilan kakak nanti." Utri bukan tidak khawatir, tetapi ia berusaha tetap tenang agar Dara pun tenang. "Masih sakit, Kak? Kita ke tempat bidan desa selepas maghrib nanti, Kak." "Biarlah, gak usah, Ut." Dara menolak karena tidak ingin jadi bahan omongan orang lain. Dengan pergi ke bidan desa, semua orang akan tahu bahwa dirinya hamil di luar nikah. Dara tidak ingin menambahi masalah, tidak ingin pula menambah malu ibunya. Utri tidak bisa memaksa. Daripada membebani Dara, jadi biarlah. Maghrib baru lewat. Arai datang untuk memastikan keadaan calon istrinya itu. Lega perasaan Dara manakala Arai berdiri di depannya. Tidak ada mengucap salam atau apapun. Arai langsung saja memeluk Dara dengan erat. Kasmi yang melihatnya hanya terpaku. "Kau kenapa? Dan apa yang dikatakan kepala kampung tentang sakitku?" Tidak ada yang membingungkan selain sikap Arai malam ini. Tiba-tiba saja datang dan memeluk tanpa malu atau segan. Arai hanya diam. Bagaimana ia menjawab pertanyaan itu, sementara hatinya sedang resah oleh keadaan. "Aku tidak akan menunggu lama-lama. Aku ingin secepatnya menikahi kau, Dara." Dalam pelukan, Arai membisikkan kalimat itu, membuat Dara terenyuh. "Secepat itu? Kapan?" tanya Dara. Arai mengurai pelukan, menatap dalam calon istrinya. "Secepatnya, sebelum kandungan kau membesar." Jika perlu,
Arai ingin menikah di bawah tangan lebih dulu. Barulah nanti mengesahkan pernikahan mereka di mata negara. Namun tidak segampang itu pula. Semuanya kembali pada stigma negatif masyarakat. Sudah barang tentu mereka menduga yang bukan-bukan tatkala menikah mendadak. Cukup sudah membuat malu, jangan menambahi lagi. "Kau sudah makan, Ra?" Ditanyai seperti itu, Dara hanya mengangguk saja. Padahal tidak ada sesuap nasi pun yang masuk ke lambungnya hari ini. Tentu saja ia berbohong karena tidak ingin Arai cemas. Perihal pendarahan sesaat tadi pun dirahasiakannya. Setelah ini Arai meminta Utri untuk menemani kakaknya mengurus segala keperluan. "Tolong jangan biarkan kakak kau sendiri, sedih, kesepian atau apapun itu. Tolong jaga dan temani dia jikalau dia tidak bersamaku." Dara hanya menganggap Arai berucap seperti itu karena terlalu perhatian. Tidak tahu saja dia bahwa Arai sedang menyimpan sebab sampai dadanya sesak ingin meledak. Utri mengiyakan tanpa ragu. Pastilah dia akan menemani Dara mengurus segala keperluan pernikahan. Keduanya memang hanya mengurus syarat-syarat pernikahan saja. Selebihnya diurus oleh Abdi Tuk Ranu, termasuk Umay yang juga ambil bagian. Wanita itu sibuk mengurusi perhelatan besar di antara dua desa itu. "Tuh, sudah larut, tidakkah Datuk tidur?" Menjelang sehari pernikahan Arai dan Dara, Umay memang menginap di rumah Tuk Ranu. Setiap malam datang rasanya sangat gamang. "Macam mana aku bisa tidur kalau malam tidak selalu ramah pada awak?" Tidak banyak yang tahu selama puluhan tahun, wanita sepuh itu menyimpan kesedihan. Dadanya lebam melepuh ditindih bongkahan beban batin. Beban itu ditambah manakala Arai menyalahkan dirinya atas semua yang telah terjadi. Pedihnya sampai detik ini, cucu kesayangannya itu tidak menegur. Arai enggan berbicara. Umay hanya diam mengeja seraut pasi di depannya. "Biarlah Tuk, semua akan tetap pada jalannya seiring dengan waktu." Hanya itu yang bisa Umay katakan untuk menghibur. "Sudahlah Mai, tidak perlu kau ikut terlarut dalam keadaan seperti ini. Sudah jadi makanan awak, kenyang sangat rasanya menelan kepahitan ini. Oh, bagaimana persiapan pernikahan? Apa yang kurang?" Tuk Ranu bertanya mengalihkan percakapan. Umay menjamin tidak akan ada kekurangan dalam pernikahan besar itu. Hampir seluruhnya selesai dipersiapkan. "Hanya tinggal mempersiapkan mental Arai saja di depan penghulu nanti Tuk." Umay terkekeh. Tapi tidak dengan Tuk Ranu. Tidak ada lagi apapun yang patut ia tertawai dalam dunia ini. Pernikahan cucunya adalah awal pesakitan. Sungguh, Tuk Ranu ingin mati lebih dulu daripada saban waktu menatapi kesedihan cucunya ditinggal mati istri serta anak. Biarkan saja, rasa iba tidak akan merubah takdir itu. Hal yang sama terjadi pada Arai. Sendirian duduk di sudut sepi menghamburkan air mata. Rumah panggung itu jadi saksi bisu segala kesedihan. Arai menangis meratapi kemalangannya. Terbayang olehnya binar bahagia Dara yang mungkin sekarang sedang duduk berkumpul bersama kawan serta sepupu sejawat merias tangan dengan inai sembari tertawa bahagia. Tidak ada yang tahu mahlihai itu dari air mata. Hujan yang deras malam ini mengiringi tangis Arai. Gemuruh petir serupa teriakannya yang menyalahkan takdir. Kenapa harus sekejam ini padanya? Arai berlinang air mata, sedangkan Dara tampak bahagia sekali menyongsong hari pernikahannya besok. Seluruh kerabatnya berkumpul hingga riuh sekali di rumah itu. Namun, ada satu orang terpenting yang tidak hadir di sana, Utri. "Mak, Utri tidak menginapkah?" tanya Dara pada ibunya. "Entahlah, sore tadi dia pamit sebentar karena suaminya sudah pulang," saut Kasmi. Dara memaklumi, Utri baru saja kedatangan suaminya, sudah pasti akan menyambut suaminya itu lebih dulu. Memang Utri sedang menyambut kedatangan suaminya, tapi sambutan itu dibalas tidak layak oleh Tiwa. Berhari-hari pergi ke kota, pulang-pulang melantangkan perceraian pada Utri. Semua alasan tidak harmonisnya rumah tangga dilimpahkan pada Utri. Tiwa tidak segan menuduh Utri
membuat aib karena hubungannya dengan sebangsa lain. Utri mengakui, tapi ia tidak bermaksud lain. Kala itu ia hanya belum tahu apa-apa tentang yang terjadi. Sial hidupku, beristrikan perempuan macam kau ini. Pertengkaran malam itu benar-benar membuat Tiwa tidak lagi menutupi sikap temperamennya. Itu dulu bang, aku pun tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Namun sayang, satu pembelaan Utri menuai satu tujuan keras dari Tiwa di tulang pipinya. Kerasnya tinjuan itu sampai Utri terjengkang. Tangis Utri pecah, ia merintih memegang pipi. Kau istri pembawa sial, kau tahu aku ke kota karena apa? Karena kau yang tidak bisa melayani suami sampai aku mencari wanita lain di kota. Harusnya Dara yang dijodohkan denganku, bukan kau. Dengan lantang Tiwa menyerukan kalimat menyakitkan itu. Utri sudah geram. Ia tidak ingin harga diri diinjak oleh suaminya. Suami macam apa itu? Memang sudah tabiat kau rupanya. Aku pun tidak heran bang. Tiwa meradang. Untuk kedua kali Utri mendapatkan pukulan di wajahnya sampai kepala mendesau ke samping akibat terlalu keras hantaman itu. Tiwa leluasa memukuli Utri sebab tidak ada siapapun di rumah. Ayah dan ibunya sudah 3 hari berada di kota. Lebih baik aku mati daripada bersuamikan kau bang. Detik itu juga Utri meninggalkan rumah. Utri, kembali kau. Seruan itu sama sekali tidak membuat Utri menoleh. Ia berlari berderai air mata bersama derasnya hujan. Wajahnya babak belur dihantam kepalan tangan Tiwa. Ia tidak ingin kembali atau pulang. Kembali sama saja mencari mati, dan pulang akan membuat Dara sedih di hari pernikahannya. Pun akan terjadi kegaduhan bila ia pulang ke rumah Kasmi. Gadis malang itu terus berlari menerobos hujan tanpa arah dan tujuan sampai langkah kakinya terhenti di sebuah pos ronda terbengkalai. Di sana Utri duduk memeluk kedua lutut, menghalau dingin yang menggigit sekujur tubuh. Mata sudah lebam dan bengkak, ditambah pula menangis. Bapak, apa kesalahan aku hingga tidak pernah pun merasa bahagia macam orang lain? Aku sakit diperlakukan tidak adil dari orang-orang. Tidak ada sesiapapun yang tidak pernah menginjak harga diriku. Pak, aku sakit pak. Utri meraung menumpahkan segala sebab yang memenuhi rongga dadanya. Ia tidak ingin menahan beban batin itu lagi. Ia bukan pasak legam yang masih kokoh berdiri di santap masa. Dalam keadaan seperti itu, menguar aroma kenanga yang lebih menyengat dari petrikor. Utri langsung mendongak. Tampaklah sosok yang sudah ia rindukan selama ini. Sosok itu berdiri di bawah tirai hujan, memegang payung hitam. Awang. Detik itu juga Utri berlari ke arah Awang, memeluk erat tubuh beraroma khas. Dengan erat pula Awang membalas pelukan itu. Setiap sentuhan yang terasa selalu mengantarkan ketenangan dalam balutan hangatnya sebuah pelukan. Kau kemana saja? Utri terisak. Dikecupnya dengan lembut pucuk kepala Utri. Aku tahu kau merindukanku, wanitaku. Kau tahu selama ini aku menunggumu, tapi kau rupanya lebih memilih lelaki itu, sehingga aku putuskan untuk mengalah. Aku mengira kau akan bahagia dengannya. Ternyata kau berderai air mata. Utri semakin terisak mendengar penuturan itu. Ada pedih serupa belati yang mengoyak hatinya. Awang menguraikan pelukan. Setiap perbuatan harus dibalas setimpal. Aku akan membinasakan lelaki itu. Utri sudah ketakutan. Ia memapak langkah Awang dengan cepat. Dipeluknya kembali tubuh itu. Tidak Awang, usah kau lakukan itu karena tidak akan membuatku lega sama sekali. Aku hanya ingin bersamamu, bahwa aku bersamamu. Tangis Utri kembali pecah. Perlakuan orang terhadapnya seakan menjadikan dunia ini kejam di matanya. Wanitaku, kau adalah permaisuriku. Sudah sepatutnya aku membawamu pergi bersamaku. Utri tidak menolak. Ia hanya ingin segera bumi menelannya tanpa sisa agar orang-orang tidak lagi berbuat semaunya. Awang menautkan jemarinya. Pejamkan matamu, lalu ikutlah melangkah bersamaku. Tanpa banyak tanya, Utri memejamkan mata, lalu perlahan melangkah bergandengan tangan bersama lelaki yang ketika datang dan pergi sering menyisakan sehirup aroma yang selalu Utri tuang di kala sepi.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.